Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Meranita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Nah, kali ini aku akan berbagi pengalaman mengenai suka dukanya sebagai resepsionis, student support, dan customer service di pekerjaan aku saat ini gitu ya. Oke, kita langsung aja ya, karena memang pastinya kalian beberapa yang suka ngikutin video aku gitu ya, ini Mutiara ini kerjanya seperti apa sih? Mungkin kalau kalian menggali-gali video aku yang sebelumnya, mungkin kalian udah tahu jawabannya seperti apa. Aku itu resepsionis, customer service, pelayanan customer ya kalau bahasa Indonesianya, dan student support ya, pelayanan kemahasiswaan. Jadi aku bekerja di salah satu sekolah di Sydney, yang sekolahnya ini institut untuk hospitality, untuk jurusan masak, jurusan bikin kue atau bikin roti gitu, travel and tourism juga. Terus jurusannya ada juga untuk belajar bahasa Inggris dari mulai sertifikat 3, 4, diploma sampai advance diploma. Tetapi aku tidak mau menerangkan seperti itu. Nah, untuk suka dukanya, sukanya dulu ya sebagai resepsionis, customer service, dan student support. Itu yang paling utama adalah aku ketemu orang-orang baru, orang-orang yang gak aku kenal, orang-orang yang berbeda, yang dimana mungkin beberapa orang itu ada yang udah aku kenal, ada yang kebanyakan 95%, 100% itu nggak pernah aku kenal. Tetapi aku bisa belajar dari mereka gitu ya. Dari mungkin ketika aku menyapa mereka, greeting sama mereka, misalnya selamat pagi, apa kabar, bisa ada yang saya bantu gitu kan. Kalau misalnya dengan tamu yang nggak aku kenal, hanya datang untuk misalnya ketemu sama si A, si B, si C gitu ya, mungkin dari mereka saat menunggu, aku kadang suka mengomentari something yang memang membuat dia tertarik untuk berkomunikasi dengan aku. Misalnya nih ya, ketika datang nih, aku nggak tahu dia siapa, aku nggak tahu dia seperti apa gitu. Aku cuman, halo selamat pagi, apa kabar, bisa dibantu gini, oh mau ketemu sama ibu ini ya, atau bapak ini ya, di bagian ini segala macam, oh ya silakan duduk misalnya gitu. Terus udah gitu kan aku memang orangnya spontan ya. Ketika mereka mungkin berpakaian bagus nih, mau cewek mau cowok, aku suka loh dressnya, kamu terlihat cantik, you look so stunning, look at your dress, I love your dress, and then sweet on you, your color, the makeup and everything stuff. Jadi mereka itu kayak, oh thank you, you look so generous, and dan mereka tuh responnya tuh pasti akan balik lagi, oh kamu suka fashion ya, kamu nanti ada suatu obrolan yang dimana kita bisa ngobrol meskipun jedanya sedikit, tetapi ada something yang bisa kita dapat satu sama lain. Itulah tipsnya, dan yang bisa aku dapat dari mereka itu yang dari stranger ya. Misalnya kalau untuk karena aku di sekolah gitu, kalau misalnya sama student-student, mahasiswa-mahasiswi gitu, pastinya mereka datang dengan segala permintaan dan segala macam gitu. Dari bantuan yang kita bisa berikan ke mereka, ada hal-hal yang dimana kita bisa mendapatkan something dari mereka. Misalnya nih, kalau studentnya dari Indonesia, kan ada juga ya mahasiswa Indonesia yang sekolah di tempat kerja aku gitu kan, dan mereka itu datang dari berbagai macam daerah, tidak hanya dari Jakarta atau Bandung, kebanyakan dari Kalimantan. Nah, aku bisa bertukar pengalaman juga gitu. Wah, lu dari Kalimantan ya gitu. Dari daerah mana gitu kan? Udah berapa lama di sini dan segala macam gitu kan. Nanti dari situ mereka juga kayak merasa di welcomein sama kita gitu. Jadi kita tuh kayak a part of the family buat mereka, karena kan mungkin beberapa orang dari mereka tuh datang ke sini tidak hanya ada relatif atau teman di sini, ada juga yang benar-benar sendiri gitu ya datang ke Australia. Jadi pada saat ada orang yang mau ngajak mereka ngobrol lebih lama, lebih dalam, lebih akrab, itu jadi kayak ngerasa gila ya, gue ada temennya lah gitu kan. Dan itu tuh bukan sekali dua kali gue nemu orang yang kayak gitu, yang bisa nanti selebihnya gue ajak makan buat dinner, gue ajak mungkin buat jalan-jalan. Dan itu tuh beberapa dari mereka tuh udah pernah
aku anggap sebagai teman gitu kan. Jadi kalau memang ada klik sama aku dan mereka juga welcome sama aku, ya udah gitu, di luar pekerjaan gitu kita bisa hangout bareng, bisa makan siang bareng, makan malam bareng gitu kan. Ada salah satu yang memang masih terjalin hubungannya, dan memang dengan salah satu pengalaman tersebut kita menjadi kayak lebih dekat gitu ya, dan sangat baik hubungannya. Dari situ meskipun pekerjaan aku sangat hektik banget gitu ya, sebagai resepsionis juga harus ngangkat telepon gitu kan, harus take a message gitu ya, terus kirim message atau note tersebut kepada orang tertentu gitu kan, harus bantu bagian kemahasiswaan juga untuk masukin data-data, untuk cross check sana sini, untuk balas email segala macam, terus harus bantu divisi lain juga gitu, dan customer service of course gitu ya, dengan memberikan informasi yang akurat, yang tepat gitu, yang pokoknya termasuk hektik banget. Cuman aku tidak merasa diri aku terbebani gitu. Aku jadi merasa semua kehektikan itu tuh membuat pekerjaan aku setiap hari dari jam 9 sampai jam 5 tuh benar-benar produktif banget gitu. Karena namanya orang bekerja gitu, aku juga nggak mau menghabiskan uang aku buat transport, buat dandan dan dress up menarik, dan pada saat nyampe kantor aku cuman ngobrol-ngobrol doang, nggak dinilai baik dan bekerja oleh perusahaan, kan useless ya, sama sekali tidak berguna lah ya. Tetapi kalau kita benar-benar produktif setiap harinya, kita benar-benar kayak ngerasa hidup kita tuh bernilai untuk kita sendiri, untuk perusahaan, dan untuk orang-orang yang kita layanin gitu, siapapun itu gitu. Dan itu yang membuat aku suka dukanya dalam pekerjaan ini gitu. Dukanya yang paling lebih berat sih memang kalau ketemu klien atau customer yang sangat amat menyebalkan ya, tetapi kita harus meresponnya dengan nice, dengan friendly, dengan ramah. Meskipun kadang ada yang membuat kita jengkel, tetapi ya balik lagi ya, kita ini memang ditakdirkan dengan keunikan yang beragam gitu. Karena ya bagaimanapun customer is a king ya kan. Jadi kita juga harus menempatkan diri kita, kalau kita sebagai customer nih kalau diperlakukan seperti ini, kita juga bakal marah gitu kan. Jadi makanya kita juga kalau melayani customer harus menempatkan diri kita seperti mereka gitu. Wajar dong kalau mereka misalnya komplain dengan apa yang mereka harusnya dapat gitu kan, dan kita nggak bisa kasih, iya kan. Nah itu tadi, untuk menemukan suatu keseimbangan antara pelayanan kita untuk mereka memuaskan, sedangkan mereka tidak dapat memuaskan, tetapi harus mendapatkan keseimbangan dan bertemu di tengah-tengah itu seperti apa gitu. Dan kalau memang harus melibatkan orang lain untuk membantu kita jangan sungkan untuk bertanya, untuk mendapatkan opsi gitu. Karena gimana pun, sehektik apapun kerjaan kita juga nggak bisa melakukannya semua sendiri. Tetapi juga jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu berarti kita tidak berkompeten atau tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita sendiri gitu guys. Nah duka yang lain seperti apa ya? Duka yang lain, kalau misalnya kita udah hektik banget nih ya, kadang kayak pengen nangis banget, aduh kerjaan gak beres-beres gitu kan. Sedangkan lain mungkin di luar pekerjaan kita, mereka ada yang leha-leha, yang santai-santai. Tetapi balik lagi, aku harus mengutamakan pekerjaan yang mana dulu nih gitu ya, yang lebih utama. Oh, dari sekian banyak pekerjaan, mungkin banyak yang numpuk, ya udah aku sortir nih satu persatu, dan aku kasih tahu ke bagian yang ngasih kerjaan aku, hey ini gue menyelesain yang ini dulu ya, karena ini sangat penting banget gitu. Nanti udah ini selesai, gue lanjutin yang ini, baru gue kerjain yang lo. Nah aku tuh harus menyampaikan hal itu, karena gimana pun keterbukaan kita pada orang-orang yang ngasih kerjaan kita itu sangat perlu banget guys. Apalagi tinggal di Australia ya, orang-orang bule itu kalau kita diam berarti kita bisa menghandle semuanya. Kita kayak pintar aja daripada mereka gitu. Padahal kita juga manusia biasa, kita juga selalu teriak kalau misalnya kita terlalu hektik, terlalu overloading dengan pekerjaan kita. Makanya keterbukaan itu penting sekali. Jadi jangan sekali-kali kita malu untuk bertanya, malu untuk terbuka sama mereka. Kalau untuk urusan pekerjaan, mendingan lu harus fair-fairan gitu. Ini nih kerjaan gue seperti ini, gue harus nge-handle ini. Jadi mereka tahu, oh berarti lu tuh bener-bener sibuk, oh berarti lu tuh bener-bener produktif. Nggak seperti karyawan-karyawan yang lain yang mungkin datang, duduk, makan, udah gitu kerja bentar, udah gitu pulang kayak gitu. Gue nggak kayak gitu. Nah guys, itu dia suka duka pekerjaan aku di part 1. Mungkin kita bisa melanjutkan ke part 2 lainnya, dan
dengan konten yang berbeda, dan mungkin kita akan lebih menarik lagi, dan aku akan buka sesi tanya jawab untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Have a lovely weekend. Bye.